sahabat terang, kali ini Dr. Agustin Teras Narang berkunjung ke Desa Buntoi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dalam perjalanan kita menghadapi situasi yang cukup pelik karena ada kemacetan yang terjadi karena truk-truk pengangkut sawit dan sumber daya alam lain terjebak di dalam lumpur dan bahkan ada yang terguling. Situasi ini membuat kita harus terjebak beberapa saat sebelum bisa melaju. Dan kita harus mencari jalan keluar agar situasinya bisa diatasi. Ini situasi yang memang jamak terjadi karena dengan luas wilayah yang melebihi Pulau Jawa, Kalimantan Tengah punya tantangan sendiri dalam membangun serta memelihara infrastrukturnya. Terlebih apabila APBD daerah juga memiliki keterbatasan. Terlebih di tengah pandemi saat ini di mana APBD tidak cukup kuat untuk bisa digunakan meningkatkan kualitas jalan atau menambah jalan-jalan baru. Nah, ini dia, kita juga harus terjebak karena situasi ini. Kita harus menarik kembali kendaraan agar bisa melaju kembali ke depan. Untunglah kita cukup punya persiapan sehingga mobil bisa ditarik kembali dan tentu saja kita harus terus maju untuk kepentingan rakyat. Kita sudah berkomitmen untuk menemui masyarakat di Desa Buntoi dan kita harus melaju. Sahabat terang, beginilah situasi dan perjuangan kita untuk bisa terus melaju. Tentu dengan semangat pantang menyerah dan semangat kolaborasi, kita harus mencari upaya agar kita bisa maju terus menghadapi situasi ini. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan tantangan ini bisa kita hadapi ke depan. BTW, kenapa ini bisa terjadi ya? Antara sumber daya alam yang katanya melimpah tidak berbanding lurus dengan ketersediaan infrastruktur, terutama jalan. Dan kalau melihat beberapa tahun yang lalu jalan ini masih bagus, tetapi memang angkutan-angkutan yang mengangkut sumber daya alam tidak sebesar sekarang ini, sehingga perlu ada penguatan, perlu ada peningkatan terhadap kualitas jalan. Kalau kita berbicara berkenaan dengan pengangkutan terhadap sumber daya alam, tadi saya melihat bahwa ada pengangkutan pasir dan kemudian ada pengangkutan CPO, crude palm oil, dan ini tentu sangat merugikan bagi semua pihak. Masyarakat dirugikan, pengusaha dirugikan, dan kemudian pemerintah tentu karena ini adalah bagian dari tugas pemerintah juga mengalami kesulitan mengingat anggaran yang serba terbatas. Jadi saya berpandangan bahwa solusinya tiada lain adalah upaya bekerja sama, kolaborasi antara pemerintah kemudian juga dengan pengusaha yang mempergunakan angkutan di sini. Dan tadi di depan ada Pertamina, ada depot Pertamina, dan saya rasa Pertamina wajib untuk membantu dalam rangka untuk perbaikan jalan ini. Jadi satu-satunya solusi adalah dengan kerjasama, dengan gotong royong, dengan kolaborasi. Saya Teras Narang, wakil dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai anggota DPD RI. Ya, terima kasih. Nah, setelah melewati tantangan, kita melaju lagi menuju rumah bambu di Desa Buntoi. Dan kita sudah tiba mendekati lokasi, tentu saja sudah lega. Kita bersama rombongan menuju lokasi yang sudah beberapa tahun ini tidak dikunjungi. Dan kita disambut hangat oleh masyarakat di sini. Kita juga disambut oleh perangkat desa yang juga punya agenda berbincang dengan Dr. Agustin Teras Narang yang kemudian akan juga berdialog dengan pengelola rumah bambu dan sanggar setempat. Wah, sambutannya hangat sekali dan kita bertemu dengan
orang-orang tua yang punya perhatian kepada kebudayaan, juga tentu saja bersama mereka generasi milenial yang juga mendukung pelestarian budaya beserta remaja-remaja yang cukup aktif dalam menggalakkan kebudayaan. Dan kita sempat sapa mereka. Ini dia anak-anak muda yang berkarya di tempat ini. Sekian kisah perjalanan Dr. Agustin Terasnarang kali ini. Sahabat Terang, tetap jaga kesehatan dan dukung Kalteng Terang.